Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Ek dari SMA Negeri 1 Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya ingin memaparkan permasalahan yang ada di dalam kelas saat pengajaran dan saat pengelolaan di dalam kelas beserta solusinya. Ada dua masalah yang ada di kelas, yaitu masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Masalah pengajaran harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran, dan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Ada dua jenis masalah pengelolaan di dalam kelas, yaitu bersifat perorangan dan yang bersifat kelompok. Untuk yang pertama, masalah individu atau perorangan. Nah, dalam penggolongan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Nah, ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Nah, masalah perorangan ini mengacu pada masalah psikologis anak atau jiwa anak. Nah, ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah perorangan seperti yang diuraikan pada diri siswa. Nah, yang pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian, terancam atau dikalahkan. Nah, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru merasa amat disakiti, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah penuntut balas. Dan yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Ditekankan guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa-siswi yang dimaksud. Apakah tingkah laku siswa itu mengarah ke mencari perhatian, mencari kekuasaan, atau menuntut balas, dan serta memperlihatkan ketidakcampuran, agar guru itu mampu menangani masalah siswa secara tepat pula. Nah, untuk yang berikutnya yaitu masalah kelompok. Nah, di dalam permasalahan kelompok ini ada 7 masalah kelompok yang dikenal dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama itu kekurang kompakan. Kemudian yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atau tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang atau anggota lain saja. Keenam, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, untuk masalah kelompok yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung,
Nah, permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang suatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah, atau tertinggal di rumah, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain-lainnya merupakan contoh-contoh protes atau keengganan bekerja. Intinya, masalah kelompok ini menyangkut unsur adaptasi sosial dan unsur adaptasi pribadi. Nah, macam-macam permasalahan dalam manajemen kelas. Siswa itu biasa tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Nah, sesuai dengan tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum bahwa siswa dinyatakan lulus atau tuntas dalam suatu pelajaran yang telah ditentukan oleh tiap-tiap guru bidang studi. Nah, siswa ini ada yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Belum tentu semua siswa yang terdapat dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa siswa yang kemampuan intelijensi di atas rata-rata, bahkan super. Kondisi inilah yang menyebabkan si siswa cerdas ini harus menyesuaikan kebutuhan asupan kecerdasannya dengan kemampuan teman-teman sekelasnya. Nah, sehingga siswa yang seharusnya sudah berhak di atas teman-teman sebayanya dipaksa menerima kondisi sekitarnya. Kemudian, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, seperti jerak dan bermalas-malasan. Siswa yang seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Nah, lingkungan keluarga yang apatis yang tidak berperan dalam proses belajar anak ini bisa menyebabkan si anak menjadi masa bodoh. Nah, sehingga belajar menjadi kebutuhan yang sekedarnya saja. Nah, lingkungan masyarakat juga merupakan media sosialisasi, turut berperan penting dalam proses memotivasi diri siswa itu sendiri. Siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari yang seharusnya seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru atau tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Nah, besarnya kesempatan yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan tugas menyebabkan siswa mengulur-ngulur pekerjaan yang seharusnya selesai segera setelah diperintahkan. Juga guru yang terlalu disiplin dan berwatak tegas menjadi faktor berkurangnya perhatian yang seharusnya diberikan oleh siswa kepada guru. Siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa-siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Seringkali materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru pada pertemuan jauh sebelumnya, kemudian siswa dituntut untuk mengikuti dan menguasai materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat, menyebabkan si siswa menjadi tertekan dan terbebani oleh materi belajar yang banyak. Nah, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan sosial, pergaulan antar teman sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengenyam bangku pendidikan, menyebabkan siswa atau si anak ini terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan yang serampang, seperti berbicara dengan nada tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat.
Kemudian siswa yang bersangkutan membawa perilaku buruknya tersebut ke dalam lingkungan sekolah yang lambat laun menyebabkan teman-teman lainnya itu terpengaruh dengan pola perilakunya, baik yang berbicara ataupun dalam memperlakukan orang lain. Nah, di sini untuk solusi dalam mengatasi permasalahan di dalam kelas. Nah, ada beberapa hal pendekatan untuk menerapkan dalam menghadapi masalah-masalah dalam pengelolaan kelas dengan menerapkan sejumlah larangan dan anjuran. Nah, yang pertama, solusinya yaitu jangan menegur siswa di hadapan teman-temannya. Dalam hal ini, memanggil siswa yang bermasalah tersebut secara tatap muka atau berhadap-hadapan, artinya di luar dari kelas. Jadi dibicarakan apa permasalahan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dalam memberikan peringatan kepada siswa, sebisanya tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Yang ketiga, bersikap tegas dan adil terhadap semua siswa. Kemudian yang keempat, jangan pilih kasih. Kelima, sebelum menghukum siswa, harus ada bukti terlebih dahulu bahwa siswa tersebut mempunyai kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin bisa ditindaklanjuti secara lebih dalam lagi. Nah, kemudian patuhlah pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dapat ditarik kesimpulan untuk permasalahan kali ini. Yang pertama, masalah pengajaran itu harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran, dan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan dan bersifat pengelolaan. Kemudian, memberikan ganjaran terhadap tingkah laku siswa yang baik dan menahan pemberian ganjaran tingkah laku yang tidak baik adalah amat efektif untuk membina tingkah laku siswa yang lebih baik dalam di kelasnya. Selanjutnya, menghukum tingkah laku siswa yang tidak baik dapat meniadakan tingkah laku itu, tetapi mungkin menimbulkan akibat samping seperti sifat negatif. Kemudian, memberikan ganjaran tingkah laku yang baik nampaknya merupakan kunci bagi pengelolaan kelas yang efektif. Nah, demikian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.